Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Mukti Oktaviani MPD. Saya dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang menjadi contoh simulasi mengajar merupakan mata kuliah yang menjadi bidang keahlian saya. Nama mata kuliah tersebut yakni mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Kuningan pada semester 4 dengan kode mata kuliah FKIP OW 2104 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Materi yang disampaikan dalam video menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah ini yakni mata kuliah kurikulum dan pembelajaran merupakan mata kuliah yang mengkaji aspek teoritis maupun praktis berkenaan dengan kurikulum dan pembelajaran. Mata kuliah ini membekali mahasiswa calon guru sekolah dasar yang berkaitan di jenjang sekolah dasar. Mahasiswa akan dibekali dengan berbagai wawasan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan praktik yang berhubungan dengan pembelajaran, khususnya terkait kurikulum dan pembelajaran serta mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. CPL untuk mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ada 5 buah CPL. Yang pertama ada CPL 1 yakni menunjukkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. CPL 3 menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. CPL yang terakhir yakni CPL 5. CPL 5 menguasai konsep teoritis pedagogi, kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, bahan ajar, media, dan sumber belajar di sekolah dasar. Berikutnya, dari CPL itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan istilah CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, landasan, prinsip, komponen pengembangan, model pengembangan, kemudian inovasi kurikulum dengan bertanggung jawab. CPMK kedua, mahasiswa mampu terampil membuat analisis prosedur langkah pengembangan kurikulum dengan mandiri dan bertanggung jawab. CPMK ketiga, mahasiswa mampu terampil membuat produk pengembangan kurikulum secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun pokok bahasan di dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran terbagi menjadi 7 buah. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, komponen pengembangan kurikulum. Yang keempat, model pengembangan kurikulum. 5. Inovasi kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Keenam, langkah-langkah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Dan yang ketujuh, produk pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Untuk aspek penilaian di dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama,
aspek kehadiran sebanyak 5%. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok sebanyak 10%. Yang ketiga, tugas individu atau project sebesar 30%. Yang keempat, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 25%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester sebanyak 30%. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan ini ada beberapa. Yang pertama ada discovery learning, kemudian yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan yang keempat project based learning. Berikut video simulasi pengajarannya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat semuanya. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Ini udah semangat semuanya ya teman-teman. Kita bertemu lagi gitu ya di pertemuan kita yang kedua gitu ya di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ya teman-teman. Syukur alhamdulillah ya, sehat semuanya, semangat semuanya gitu ya. Dan tapi pada hari ini hadir semua ini teman-teman. Ini semua alhamdulillah, berarti sehat semua dan semangat semuanya. Oke ya. Baik, karena teman-teman semangat gitu dan sudah bersiap untuk melakukan perkuliahan, sebelum ke sana kita tentu saja tetap ya mengawali perkuliahan kita senantiasa berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh dipimpin oleh KM-nya, mangga. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Baik, jadi dengan berdoa mudah-mudahan dengan apa yang akan kita lakukan ini tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan kita pada pekan ini ya teman-teman, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan di pertemuan pertama waktu pekan lalu gitu ya. Jadi di pekan kedua ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman, sudah tahu? Sudah ya, sudah melihat RPS-nya kan ya, sudah dipelajari gitu ya. Karena kan teman-teman juga sebelum belajar pasti kan seorang dosen saya juga terbiasa dengan menyampaikan dulu RPS-nya gitu ya. Namun kita perlu mengingat dulu ya, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar pada CPMK kita yang pertama, yakni menganalisis konsep, landasan, prinsip, komponen, pengembangan, model, inovasi pengembangan kurikulum seperti itu ya. Tetapi pada khususnya pada hari ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman? Oke, landasan pengembangan kurikulum. Maka sub CPMK-nya adalah sub CPMK yang kedua sesuai dengan RPS ya teman-teman. Ya, bisa diketahui ya oleh teman-teman di situ, mahasiswa mampu menganalisis landasan pengembangan kurikulum. Oke, nah sebelum membahas landasan pengembangan kurikulum, barangkali kita ingat-ingat lagi ya, kita recall lagi apa yang sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan lalu gitu ya, minggu lalu ya. Oke, masih ingat minggu lalu kita belajar apa teman-teman sebelum kita belajar landasan pengembangan kurikulum? Terkait dengan konsep dasar pengembangan kurikulum. Oke, di dalam konsep dasar pengembangan kurikulum kita mempelajari 4 subbab ya di sana. Yang pertama adalah definisi, kemudian apa lagi? Dimensi, fungsi, dan peranan. Oke, ada yang masih ingat terkait bagaimana sih pemahaman kalian atau definisi terkait dengan kurikulum atau apa sih kurikulum sebetulnya teman-teman? Oke, ya Nadia, mangga. Kurikulum itu isinya bukan hanya tentang daftar materi pelajaran saja, tapi juga ada tujuan pembelajaran, kemudian materi, metodenya, strategi, bahkan pada asesmennya pun juga tercantum di sana. Oke, baik, good. Terima kasih. Ini masih ingat ya terkait dengan definisi kurikulum itu apa sebetulnya. Karena untuk berbicara definisi kurikulum kita membahas dulu ya apa sih kurikulum itu ditinjau secara etimologi gitu ya, artinya gitu kan. Kurikulum itu terdiri dari kalau melihat dari arti katanya adalah dari bahasa Yunani kuno ya. Ada kata-kata dua kata ya atau dua istilah, yakni yang pertama adalah curir dan curere tulisannya gitu ya. Masih ingat ya teman-teman? Oke, itu yang terkait dengan definisi. Dan yang berikutnya adalah kita tinjau dari kebahasaan dari berbagai pandangan atau sudut pandang dari para ahli gitu ya, dari para ahli. Banyak ya waktu itu ya teman-teman. Ada siapa saja? Ada Hilda Taba, lalu siapa lagi? Ada lagi siapa?
Oke, Hilda Tabas. Ya, oke, itu yang karena itu yang menjadi tokohnya ya, tokoh sentral selain Hilda Tabas itu adalah Oliva ya, Peter F. Oliva gitu kan. Ya, itu terkait dengan definisi. Lalu setelah definisi ada apa lagi di dalam konsep dasar kurikulum, teman-teman? Oke, dimensi. Oke, apa terkait dengan dimensi gimana? Oke, ya. Niken. Dimensi itu ada beberapa, diantaranya ada dimensi ide, dimensi rencana, dimensi dokumen tertulis, dimensi aktivitas, dan juga dimensi hasil begitu. Oke, baik ya. Berarti ada beberapa dimensi ya. Masih ingat ini ya semuanya ya, teman-teman yang lain juga ya. Oke, tidak hanya Niken saja kan ya. Yang lain masih ingat ya, ada beberapa dimensi. Oke, baik. Selain dimensi, kita belajar apa lagi kemarin? Oke, di fungsi apa yang dibahas mengenai fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum itu ada banyak ya. Oke, ya, silakan Fitri. Oke, baik, izin menjawab Ibu. Terkait dengan fungsi kurikulum ini banyak sekali yang mendapatkan manfaatnya dari fungsi ini. Di antaranya pertama untuk guru itu sendiri. Kurikulum ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Lalu untuk kepala sekolah itu berfungsi sebagai mempermudah untuk proses pengawasan. Lalu untuk orang tua mempermudah orang tua untuk membimbing pembelajaran selama di rumah agar apa yang dipelajari di sekolah itu ada korelasinya dan bisa diterapkan di rumah dengan pengawasan orang tua. Lalu untuk masyarakat tentu ini memberikan kemudahan pada masyarakat yang mau membantu pengembangan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, untuk siswa sendiri tentunya banyak sekali fungsinya. Di antaranya yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana fungsi ini memberikan kemudahan kepada siswa untuk menyesuaikan apa yang telah mereka pelajari di sekolah yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa ya. Ini masih sangat melekat ya ini di teman-teman ya. Oke. Jadi fungsi kurikulum itu ada banyak ya gitu ya. Dilihat tergantung dari siapa yang menggunakan kurikulum itu sendiri gitu ya. Tadi dijelaskan oleh Fitri gitu ya, dan sesuaikan kalau dilihat dari gurunya itu juga ada fungsinya. Lalu dari guru, selain guru ada ternyata orang tua juga berfungsi ya, dengan orang tua itu tahu bagaimana kurikulum yang digunakan anaknya ketika belajar, ketika sekolah itu seperti apa gitu kan. Selain itu juga masyarakat ya, bahkan masyarakat juga perlu mengetahui terkait dengan kurikulum yang diterapkan di suatu sekolah gitu ya. Oke, luar biasa sekali ini ya teman-teman. Oke, berarti sangat menyimak ya dengan apa yang sudah kita pelajari bersama, dan saya lihat ini semangatnya luar biasa. Sekali lagi applause untuk kita semua. Ya. Oke, nah itu dari yang minggu lalu. Sekarang kita belajar apa tadi? Oke, landasan pengembangan kurikulum. Udah siap semua ya kita belajar landasan pengembangan kurikulum. Oke. Ya, kita mulai saya tampilkan dulu slide-nya. Kita bahas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum ya, teman-teman. Bisa ya? Terlihat ya semua ya? Oke. Nah, berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum, melanjutkan dari apa yang sudah teman-teman pahami terkait dengan konsep dasar kurikulum tadi ya, luar biasa ya, teman-teman sangat menguasai. Mudah-mudahan ini di materi berikutnya teman-teman bisa menyerap dengan cepat apa yang kita sama-sama pelajari pada pertemuan kali ini. Oke ya, di landasan pengembangan kurikulum teman-teman, kita perlu tahu dulu bahwa di dalam mengembangkan kurikulum, karena di tugas akhir teman-teman waktu itu di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, di mata kuliah ini juga ada project akhir gitu ya, tugas akhir, karena mata kuliah ini adalah berbasis project ya, karena kita menggunakan metodenya adalah metode atau luarannya adalah project based learning, PJBL gitu ya. Maka project kalian adalah membuat produk tertentu gitu ya. Produknya adalah apa? Pengembangan kurikulum. Nah, untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, teman-teman perlu tahu dulu awalnya seperti apa. Pertemuan kemarin kalian sudah tahu apa sih itu sebetulnya kurikulum gitu kan. Lalu sekarang kita bahas dulu landasan pengembangan kurikulum itu apa. Atau ketika kalian akan mengembangkan kurikulum, landasan-landasan apa yang akan kalian gunakan gitu, yang menjadi pertimbangan yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Oke, di situ terlihat ya teman-teman, itu ada lingkarannya ada berapa? Oh, ada 4. Landasan apa saja yang paling atas? Filosofis. Oke, ada landasan filosofis ya. Oke, ya. Lalu apa lagi? Psikologis. Oke, lalu apa lagi yang bawah? Sosial budaya dan ilmu dan teknologi, atau kita mengenalnya dengan IPTEK seperti itu ya. Kita satu-satu dulu ya. Ya, kita harus berproses ya, jangan langsung semuanya gitu kan. Oke, satu-satu dulu, diawali dari landasan filosofis. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas tadi ya, dikatakan dari sumber Nana Saudi Sukmadinata tadi ya, landasan pengembangan kurikulum ada 4, landasan filosofis, lalu landasan kayak psikologi, sosial budaya, dan IPTEK. Yang pertama adalah landasan landasan filosofis ya. Terkait dengan landasan filosofis ini, lalu psikologi, sosial budaya, dan IPTEK, ini sebetulnya bagaimana sih kaitannya dengan kurikulum itu sendiri gitu ya, ketika kalian akan mengembangkan kurikulum. Di situ bisa terlihat ya teman-teman, di dalam di layar depan kalian gitu ya. Itu kok bisa kurikulumnya kok ada tanda putus-putus gitu ya, di dalam kotak putus-putus, sedangkan kalau tujuannya kok tidak putus-putus gitu. Ada yang tahu apa maksudnya? Tidak, oke ya, kita sama-sama pelajari maksudnya apa. Jadi keempat landasan tadi, baik itu filosofi, psikologi, sosial budaya, dan IPTEK, memang mengarahnya, walaupun kita mengembangkan kurikulum, tetapi pengembangan kurikulum itu pasti kan ada tujuan yang ingin dicapai kan ya. Nah, tujuan itu yang sebetulnya akan mengarahkan kita gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka seorang pengembang kurikulum perlu memperhatikan ketika mengembangkan kurikulum. Oke ya, maka kita lanjut. Yang diperhatikan adalah landasan yang pertama adalah landasan filosofis ya teman-teman.
Oke, di dalam landasan filosofis ini teman-teman, ini depannya kok kenapa orang termenung ya? Ya, karena filosofis itu apa teman-teman? Oke, seni berpikir, ada yang bilang seni berpikir, ada yang mengatakan yang lain? Kenapa kok ada orang merenung, dia merenung duduk gitu? Karena kita ketahui dulu, kita pelajari bersama dulu ya bahwa yang namanya apa itu filsafat. Filosofis kan dari kata filsafat ya. Apa sih filsafat itu teman-teman? Jika dilihat dari akar katanya dulu, apa? Ada dua kata, sama seperti ketika kalian memahami apa itu kurikulum, kan dilihat dari akar katanya dulu ya, dari bahasa Yunani kuno, sama juga dengan filsafat ini gitu ya. Filsafat ini juga terdiri dari dua akar kata di bahasa Yunani kuno ya, yakni philos dan sophia. Oke, ya, philos itu artinya apa? Philos? Ada yang tahu? Oke, menyukai, gemar, cinta itu philos ya. Yang kedua adalah sophia. Sophia itu adalah kebijaksanaan. Lalu apa lagi? Kebaikan-kebaikan, kebenaran, itu namanya sophia. Maka dari kata philos dan sophia ini menjadi bahwa yang namanya filsafat atau filosofis adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan mencintai akan kebenaran, kebajikan, kebijakan, seperti itu ya, itu filsafat ya teman-teman. Nah, di dalam filsafat ini ternyata untuk memahami apa itu filsafat, kita perlu membreakdown atau menurunkan arti filsafat itu menjadi 3 poin atau 3 hal. Oke, yang pertama itu ada apa teman-teman, bisa terlihat? Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan ontologi ya, ontologi, yang kedua epistemologi dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman pernah mendengar ontologi? Belum? Epistemologi, aksiologi. Oke, kalau dilihat dari situ pertanyaannya, dari diagramnya itu bagaimana, teman-teman? Oke, yang pertama itu dari ontologi. Ontologi itu melihat dari what is real, sesuatunya gitu ya. Sesuatu itu kan luas ya, baik itu konkret maupun abstrak. Oke, lalu kalau epistemologi terkait dengan pertanyaannya adalah what is true. Berarti maksudnya apa sih? Terkait dengan kebenaran dari sesuatu itu, sesuatu yang tadi ya, baik itu abstrak maupun konkret. Dan yang terakhir baru adalah aksiologi. Aksiologi itu menanyakan terkait dengan what is good ya. Apa sih what is good itu maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana nilai value dari ontologinya. Jadi mudahnya gini ya teman-teman, untuk memahami filsafat, tadi kalian sudah tahu ya filsafat itu apa maksudnya gitu kan. Gemar, suka, cinta terkait dengan kebenaran, kebijakan, kebajikan, seperti itu ya. Nah, untuk memahami lebih detail lagi terkait dengan filsafat, supaya teman-teman punya gambaran filsafat itu apa, maka teman-teman harus memahami terkait dengan 3 poin ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi, mudahnya nih ya, gambaran sederhananya, ilustrasinya. Kalau ontologi adalah terkait dengan sesuatu halnya itu apa? Ya. Misal, ini apa teman-teman? Pointer ya, pointer. Tadi kan saya untuk menggerakkan slide PowerPoint kan ya, pointer. Anggap kalian belum tahu apa itu pointer, apa fungsinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk membahas atau mengetahui apa ini gitu, apa ini kan kita belum tahu ya. Oke, kita berbicara ontologinya dulu. Kalau ontologi yang pertama, ontologi berarti berkait dengan what is real. Berarti apa bendanya? Berarti kalian mengidentifikasi ini apa. Berarti kan kalian ketahui dulu ini abstrak atau konkret dulu gitu ya. Kalau sudah tahu konkret kan bisa dilihat dengan panca indera kan, gitu ya, melihat bentuknya seperti apa, bahkan warnanya, lalu di dalamnya itu ada, oh ternyata ada tombol-tombol gitu kan, lalu tombolnya masing-masing untuk apa gitu kan, itu namanya ontologi, mengidentifikasi apa sesuatu halnya gitu ya, baik itu abstrak maupun konkret ya. Tapi kalau ini kan konkret gitu ya, masuk ke konkret, sehingga kalian bisa mengidentifikasi secara langsung melalui panca indera. Oke, itu ontologi. Sesuatu halnya apa. Lalu kalau terkait berikutnya adalah epistemologi, teman-teman. Kalau epistemologi itu berarti berkait dengan apa? Di situ ada pertanyaannya adalah what is true. What is true berarti apa? Apa kira-kira? Kalian udah tahu nih bendanya. Nah, maka dilanjutkan lagi dengan apa sih tindak lanjut? Oke, tadi udah tahu nih bendanya seperti ini, dia konkret. Tapi ingin tahu lebih jauh dulu terkait dengan apa ini sebetulnya gitu. Tadi ya, oh ada tombolnya, oh di dalamnya ternyata gimana nih caranya, jalannya kemana gitu. Lalu di dalam jalan itu juga alatnya apa yang dipakai, itu namanya teknologi juga ya teman-teman. Jadi mengenai teknologi ini teman-teman jangan hanya sempit pemikirannya bahwa ini teknologi itu ya alat aja gitu, sebuah alat saja yang digunakan. Tidak ya teman-teman ya. Oke ya, saya paham ya di sini kan teman-teman ya luar biasa ya gitu ya. Sudah mengetahui, saya harap teman-teman juga ketika akan masuk ke perkuliahan gitu, kalian pasti mempelajari apa yang akan kita pelajari bersama gitu ya, sehingga teman-teman cepat memahami. Oke, ini terkait dengan landasan kita yang keempat gitu ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Dinar. Tadi landasan psikologis itu. Jadi apa sih peran dari landasan psikologis itu terhadap perkembangan sistem? Ya, peran dari landasan psikologis untuk
untuk perkembangan siswa SD. Bagaimana perannya? Ya, jadi tentu saja kita harus tahu tadi ya, terkait dengan dua hal tadi kan. Kalau landasan psikologis berarti terkait dengan perkembangan peserta didik, dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana gaya belajar peserta didik. Nah, tadi bagaimana perannya, maka kalian harus benar-benar tahu ketika kalau dikaitkan dengan proyek kalian ya, karena kita kan arahannya adalah proyek. Maka di dalam landasan psikologis ini yang pertama, teman-teman harus tahu pengembangan kurikulum yang kalian lakukan itu nantinya akan mengarah atau menyasarnya, tujuannya itu anak SD usia berapa. Kan anak SD itu jenjang kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya teman-teman. Nah, masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 kan punya karakternya beda-beda. Antara kelas rendah dengan kelas tinggi kan beda ya teman-teman. Tidak hanya kalau kelas rendah tentu saja punya karakter yang berbeda dengan yang kelas tinggi, kemampuannya juga beda gitu ya. Maka itu perlu diperhatikan betul ya teman-teman. Bagaimana perkembangan peserta didiknya, lalu bagaimana gaya belajarnya yang kedua. Gaya belajar dari peserta didiknya gitu ya. Itu terkait dengan landasan psikologis di dalam kalian mengembangkan kurikulum. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Oke, luar biasa ini ya. Pertanyaannya ada yang bertanya banyak ya. Oke, siapa dulu nih? Saya mau ke, ya boleh Nadia dulu ya. Oke ya, setelah ini ya. Tadi kan dijelaskan bahwa landasannya itu ada 4, ada filosofis, psikologis, kemudian sosial budaya dan ilmu teknologi. Ya. Landasan pengembangannya sendiri kan sudah kuat, tapi dalam penerapan atau praktiknya masih ada guru yang mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal itu? Oke, terkait dengan apa yang ditanyakan ya, luar biasa sekali ini. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Setelah kita mengetahui bahwa yang namanya landasan pengembangan kurikulum itu ada 4 poin tadi yang harus dipenuhi terutama ketika mengembangkan kurikulum gitu ya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kok guru belum tahu ya, atau bahkan bingung untuk mengimplementasikannya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan seorang guru itu sendiri gitu ya? Ya tentu saja seorang guru juga perlu berdiskusi juga ya, tidak hanya dia mencari tahu sendiri gitu. Bisa jadi kan guru perlu ada komunikasi atau menjalin komunikasi dengan teman sejawatnya gitu ya, lalu juga dengan atasannya, dalam hal ini adalah kepala sekolah di dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan guru itu pasti kan sudah tahu tadi ya 4 landasannya gitu. Tapi memang kadang di lapangan itu berbeda ya antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan. Tapi ya sekali lagi tadi seharusnya guru juga tidak hanya diam saja gitu ya, tidak hanya berhenti, aduh bingung ini gimana gitu ya solusinya gitu kan. Kita harus fokusnya bukan kepada masalahnya, tetapi fokusnya adalah kepada solusinya bagaimana ya, dengan cara tadi selain guru itu mencari tahu, mungkin karena terbatas ya sumber dayanya gitu ya, maka guru juga perlu melakukan interaksi dengan rekan sejawatnya ataupun dengan atasannya, dalam hal ini adalah kepala sekolah gitu ya, untuk berkonsultasi terhadap pengembangan kurikulum yang sudah dibuat oleh guru itu sendiri. Seperti itu Nadia. Oke ya, bisa tertangkap ini? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ada yang lagi tadi? Ya, iya silahkan. Landasan IPTEK dengan pengembangan kurikulum. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Kita mengulang lagi ya dengan apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, adalah landasan IPTEK di dalam pengembangan kurikulum. Kalau berbicara landasan IPTEK, IPTEK itu kita ketahui dulu. Identifikasi IPTEK itu apa tadi? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka seorang guru ketika mengembangkan kurikulum, dia berdasarkan IPTEK maksudnya gimana? Maka seorang guru harus tahu ilmu pengetahuan yang harus ditempuh, harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik seusia mana nih? Misalkan di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, berarti kan ada capaiannya kan? Harus tahu tuh ilmu pengetahuan yang dikuasai harus sampai mana, jangan sampai nanti ilmunya sampai ke sekolah menengah gitu ya, baik itu menengah pertama atau menengah atas gitu loh. Artinya ini akan berhubungan dengan konten yang dipelajari oleh siswanya gitu. Itu terkait IPTEK ya. Itu kalau terkait konten yang harus disampaikan gitu kepada peserta didik atau yang harus dikuasai oleh peserta didik, itu IPTEK-nya. Lalu bagaimana dengan teknologinya? Kalau berkaitan dengan teknologi, tadi saya katakan yang namanya teknologi, tolong teman-teman jangan hanya membatasi bahwa yang namanya teknologi adalah alat saja, tidak. Ya itu betul ya, bukan berarti salah gitu, tetapi suatu cara juga itu namanya teknologi. Oke, berarti di sini membahas terkait dengan apa kalau teknologi? Membahas terkait kalau alat adalah media pembelajarannya, itu seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajarannya dia, termasuk siswanya dalam hal ini. Lalu apalagi kalau berkaitan dengan way atau cara, jalan, sistem, strategi, model, metode, ya itu juga teknologi. Maka guru juga harus menguasai sumber ya. Lalu apalagi tadi media pembelajaran, harus bisa membedakan ya teman-teman. Ada 6 istilah ya yang tadi dikatakan sebagai jalan atau cara. Yang pertama adalah model pembelajaran, lalu ada apa lagi? Metode, ada strategi, lalu ada pendekatan pembelajaran, ada teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Apa bedanya? 6 itu teman-teman perlu menguasai sehingga teman-teman bisa mengembangkan kurikulum nantinya. Kenapa? Karena kan di dalam pengembangan kurikulum juga berkaitan teknis pembelajarannya seperti apa. Nah, kalau dikaitkan dengan IPTEK tadi, terutama teknologi tadi, teknologi tidak hanya berkaitan dengan alat saja. Kalau alat jelas ya ke media pembelajaran gitu ya implementasinya. Kalau sedangkan terkait dengan cara, berarti terkait dengan tadi seorang guru atau pengembang kurikulum harus mengetahui model, metode, pendekatan, strategi pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran yang tepat digunakan di dalam pembelajaran itu. Ya, itu ya. Oke, bisa ditangkap ini maksudnya? Oke ya, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin teman-teman?
Oke, sudah cukup ya dipahami ya. Jadi materi kita adalah terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Karena sudah cukup, sudah jelas gitu ya teman-teman. Kayaknya teman-teman juga masih semangat. Ini supaya jangan sampai semangat kalian hilang, maka saya ada kuis ya teman-teman untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini, gitu ya. Oke ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dirangkum di dalam Google Form ya. Google Form ini sudah nanti saya bagikan di grup kelas teman-teman gitu ya. Silahkan nanti disiapkan bawa handphone, bawa gadget, device kalian, bawa semua ya. Mangga disiapkan. Oke, saya bagikan linknya di grup ya. Mangga. Oke, sudah? Sudah ada belum? Ada ya teman-teman? Ya. Oke, bisa diakses semuanya? Oke, ada yang kesulitan mengakses? Oke ya. Oke, bisa semua ya. Silahkan teman-teman mengerjakan. Ini sebagai evaluasi kalian ya terhadap materi yang barusan kita bahas bersama ya teman-teman. Itu ya untuk mengukur, ingin tahu aja gitu ya. Bagaimana teman-teman menguasai, memahami materi kita pada hari ini. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman. Nggak perlu nyontek ya, ini bukan ujian akhir ya. Oke. Sudah selesai atau belum ini? Masih ada yang belum selesai? Oke, baik, silakan ya, ditunggu lagi ya. Oke, 5 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ini yang lain? Gimana? Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Hasilnya kita lihat ya, teman-teman. Oke, bisa terlihat langsung di sini. Sebentar. Oke. Oke ya, ini jawaban-jawaban teman-teman ya. Oke, luar biasa. Ini sudah mengisi semua ini ya. Oke, ada yang terlewat, ada yang belum mengisi? Sudah semua ya. Ini oke ya. Oke, jawabannya bagus-bagus semua ini. Oke ya, jawabannya lengkap ini ya. Luar biasa. Saya apresiasi dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Ini luar biasa, bisa menyerap semuanya dengan baik. Lalu soal-soalnya ini juga tidak ada yang terlewat ya ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, luar biasa. Ya, baik. Ya, terima kasih ini teman-teman sudah menjawab pertanyaan yang sebagai bahan evaluasi kita bersama gitu ya. Terlihat dari ini, maka teman-teman itu bisa memahami ya apa yang dipelajari pada pertemuan kali ini ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah ini ya. Tahu semua ya ini ya, teman-teman. Apa yang kita pelajari hari ini? Terkait landasan pengembangan kurikulum. Oke, baik, sedikit kita ulas lagi ya bahwa yang namanya landasan pengembangan kurikulum, ketika seorang pengembang kurikulum, karena berkaitan sekali lagi tugas akhir teman-teman adalah membuat produk. Produknya apa? Oke, produknya adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing ya, sudah saya bagikan juga ya teman-teman. Nah, di dalam landasan pengembangan kurikulum ini, ketika mengembangkan kurikulum, seorang pengembang kurikulum maka harus tahu dulu landasannya ketika akan mengembangkan itu pakai apa saja, atau landasan-landasan apa yang harus diperhatikan gitu ya. Ada berapa landasan teman-teman sekali lagi? Oke, landasan pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama adalah landasan filsafat, Oke, filosofis atau filsafat, lalu landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan yang terakhir yang keempat adalah landasan Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, luar biasa ini teman-teman sudah menguasai semua. Give applause untuk kita semua. Oke, baik, syukur alhamdulillah ini pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman. Kita sudah sama-sama belajar gitu ya, mengetahui bagaimana teman-teman mempersiapkan tugas atau proyek kalian ya, terutama terkait dengan landasan pengembangan kurikulum ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya di akhir pertemuan. Silahkan teman-teman tolong pelajari lagi gitu ya, lebih dalam lagi terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan nanti kita bersiap untuk di pertemuan berikutnya adalah kita membahas terkait bagaimana prinsip-prinsip di dalam mengembangkan kurikulum ya. Jadi ya tolong teman-teman secara simultan belajar gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar konsep dasar kurikulum, di pertemuan sekarang kita belajar landasan pengembangan kurikulum, dan pertemuan berikutnya kita belajar prinsip pengembangan kurikulum. Tolong teman-teman baca dulu terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum ya, materi kita untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih teman-teman. Itu yang dapat kita pelajari bersama, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat keberkahan untuk kita semua. Dan kita tutup pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya, teman-teman. Kita akhiri pertemuannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Dan ini menjadi syarat kelulusan sertifikasi dosen saya di tahun 2025. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.